Pemirsa Intens Investigasi. Seperti kita ketahui bersama, jagat dunia maya dan publik sempat dihebohkan dengan nama selebriti dan juga aktor muda Teuku Ryan yang ramai dijodoh-jodohkan warganet dengan aktris senior Ola Ramlan. Ya, beberapa di antara warganet mungkin beranggapan dengan status keduanya yang telah sama-sama berpisah. Ditambah lagi dengan wajah tampan dan cantik yang mereka miliki, membuat harapan itu bisa menjadi nyata. Namun pemirsa, ditemui di sebuah acara kemarin atau agaknya untuk pertama kalinya keduanya tampil bersama dalam satu frame. Ola maupun Teuku Ryan akhirnya mau terbuka terkait hal ini. Lantas, seperti apa cerita keduanya? Bagaimana pula klarifikasi Ola dan Ryan terkait hal ini? Dan lalu seperti apa pula tanggapan Ola terkait videonya ber-DJ viral dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet? Benarkah pula seperti keinginan warganet yang berharap keduanya berjodoh? Baik Ola maupun Ryan pun berencana untuk mewujudkan hal tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait isu kedekatan keduanya yang tengah banyak diperbincangkan saat ini, di momen itu atau saat keduanya tengah disandingkan di sebuah acara kemarin, agaknya baik Ola maupun Ryan sangat menikmati momen tersebut. Dengan penuh antusias, Ryan pun menuturkan bagaimana keseruan mereka tampil berdua, mulai dari interaksi spontan hingga gimik-gimik di atas panggung. Diakui, keduanya membuat mereka semakin deg-degan. Lantas, apakah ini yang dinamakan cinta atau hanya sikap profesional mereka di atas panggung? Alhamdulillah, tadi kita habis ngisi acara ya, Mam, ya, di CPP Awards 2025 dan seru sih, seru banget. Infotainment Awards 2025. Seru sih, seru banget. Ada anak juga, ada kasih dan kita gini kan kayak buka search-nya Instagram dan itu buat deg-degan banget gitu. Benar, dan tapi ya seru lah, namanya juga acara ya gitu deh. Ya, di momen tersebut agaknya memang tak ada yang menyangka jika keduanya bukan sepasang kekasih. Pasal jika dilihat sekilas atau dari segi tampilan yang dikenakan mereka, keduanya begitu tampil mempesona. Apalagi ditambah dengan baju senada atau baju kapel yang mereka kenakan. Dan di momen tersebut pun agaknya waktu yang ditunggu-tunggu netizen terjadi juga, di mana akhirnya Teuku Ryan dan bersedia memberikan klarifikasi terkait isu kedekatan mereka. Lantas seperti inilah klarifikasi Ola dan juga Teuku Ryan menjawab kabar terkait hal ini. Oke banget tuh Bang Ryan. Matching ya, matching. Emang sengaja. Ya sengaja kan memang janji ya. Kita kan satu manajemen. Benar sekali, di alih manajemen. Iya, sekalian ya. Iya, jadi satu manajemen memang janjian, nggak ada apa-apa. Ya. Karena dia udah ada yang punya. Mam. Tapi Slow, Mam. Iya, jadi benar-benar ya kita memang ya support each other aja gitu. Aku bersahabat sama Ryan, tapi ya memang karena memang kita satu manajemen, terus kemarin ceritanya kita duduk bareng apa segala macam sehingga seakan-akan seperti kita ada. Padahal kita ramen ya. Iya. Ramen, semua di sini sama ramen. Tapi kita yang kena. Kita kena. Mungkin karena mereka semua udah punya pasangan ya. Oh iya, kita belum ya. Iya. Menariknya lagi, di momen pertemuan Ola dan Ryan kemarin juga ditelisik oleh seorang pakar mikroekspresi. Dari hasil pengamatannya, sepertinya senyum hingga tatapan intens, keduanya menunjukkan satu rangkaian emosi yang begitu nyata. Menurutnya, baik Ola maupun Ryan tampak begitu nyaman saat berada di waktu dan tempat yang sama. Tak hanya itu,
Dari penglihatannya juga disebutkan, terlihat cara Ola menatap Rian disebut memiliki intensitas yang dekat, seolah memberi isyarat adanya kemisteri yang terbangun secara alami. Lantas dari semua hal tersebut, pakar mikroekspresi pun menyimpulkan telah menemukan fenomena yang disebut mirroring atau gerakan tubuh yang saling merefleksikan tanpa disadari. Dan menurutnya, hal ini pun biasanya muncul pada orang-orang yang punya relasi baik dan merasa terkoneksi satu sama lain. Lantas apa artinya hal tersebut? Benarkah hal ini seolah membenarkan kabar bahwa Ola dan Rian sebenarnya memiliki hubungan, tapi belum mau terbuka kepada publik? Dari satu, tidak hanya dari senyumnya ya, dan kemudian memang juga dari tatapannya natap cukup intens dengan Mas Rian. Jadi itu biasanya menunjukkan satu sequence bahwa yang bersangkutan merasa sangat nyaman berada dekat orang yang bersangkutan gitu ya. Terus yang kedua juga kelihatan dari cara dia ngeliatnya gitu kan ya. Cara ngeliatnya kan yang punya intensitas sangat dekat. Terus yang ketiga kelihatan lagi dari dia punya gestur, postur, dan kalau dilihat dari beberapa potongan klip misalnya, kalau itu di slow motion itu ada kalau di neuroscience sebutnya mirroring. Mirror itu artinya dia kayak refleksi gitu. Gerakannya bisa most likely typically hampir sama. Jadi ini orang kalau punya udah punya relasi yang cukup baik dan sangat dekat biasanya, dan punya koneksi yang baik, dan mereka bisa menjadi seperti itu. Mirroringnya tidak hanya secara sikap, tapi juga kalau kita lihat walaupun dia bilang tadi ini kan memang sudah di setting ya. Nah, kan kemudian warnanya senada dari pakaian, terus kemudian juga gestur gerak-geraknya itu ya benar-benar sudah sangat intens. Ya, momennya dia menikmati. Kenapa? Karena cara dia ngelihat, terus intensitas melihatnya gitu ya. Terus kemudian cara menatapnya dari sudut matanya itu kan tidak bisa kelihatan ya. Terus ketika dia ketawa, ininya kemudian senyumnya itu satu yang menarik adalah tarikannya itu bisa sama ya. Sama dalam artinya kalau itu dijajarkan itu bisa kelihatan tipikalnya benar-benar tadi slow mirroring. Ketika ketawa juga ya ketawa di satu momen yang sama. Nah, dan lebarnya senyumnya itu bukan sekedar senyum, tapi benar-benar happy di ininya yang benar-benar narik atas saat itu. Masih Ola kan tutupin mulutnya dengan jari tangannya gitu ya. Hanya kelihatan tuh sangat jelas di menit ke-57, detik ke-57. Terus kemudian, nah ketika ketawa dan sama dua-duanya lihat lagi. Jadi ketika kontaknya itu ya, terus ya kita nggak janjian. Nah itu kan jadi kita nggak ada apa-apa. Nah, without mentioning that gitu ya, tanpa menyampaikan itu, dan ada orang yang ketika nggak ada pernah ada yang kita ada have a good relation tapi terus kemudian ketika sudah punya relasi khusus itu dia kalau usah dimention berkali-kali itu, dan itu cukup lumayan disebutkan berkali-kali, beberapa kali. Sementara itu, selain soal kabar kedekatannya dengan Teuku Ryan, yang mungkin juga sempat viral dan menjadi konsumsi publik adalah soal Ola yang kedapatan datang ke pernikahan Luna Maya dengan menggandeng cowok bule. Di momen itu, Ola bahkan sempat diejek oleh Ryan jika ia telah memiliki kekasih.
Namun, Ola sendiri seperti memilih untuk tak mengatakan apapun. Tetapi berbeda saat para awak media menanyakan soal video yang sempat menampilkan dirinya tengah ber-DJ viral dan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seperti ini, klarifikasi Ola dan soal pria bule yang sempat digandengnya ke pernikahan Luna Maya dan Maxim. Bang, gimana bekerja sama dengan Ola? Waduh. Bang, gimana rasanya bekerja sama dengan? Waduh. Kalian tadi gimana nih yang salah? Aku mau komen dulu boleh gak? Yang di luaran sana kan bilangnya aku DJ, which aku bukan gitu kan. Di situ adalah aku kolaborasi dengan seorang DJ. Ya di situ kebetulan aku ke meja DJ, ya jangan sampai itu jadi salah. Jadi harus konfirmasi dulu ke aku. DJ, jangan salah. Nah, itu ex DJ Justin. Berarti siapa? Yang DJ Justin, bukan aku gitu. Aku live PA-nya. Live PA artinya live performance. Jadi aku nyanyi sambil ngedance, ada DJ di belakang gitu. Ya nggak apa-apa, semua hidup harus selalu ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Orang maksudnya boleh ngejudge aku apa aja, itu bebas gitu. Tinggal refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya nggak apa-apa, terserah, itu urusan kalian. Yang penting aku di sini bekerja, mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik. Gitu. Jatuh aja pada saat split kan. Jatuh atau kan aku suka salto pada saat itu kan. Performance-nya kalian itu soalnya kebanyakan kemungkinan di sosial media itu yang disorot pada saat aku DJ, saat aku ini, saat itu, tapi nggak ngeliat pada saat aku melakukan adegan lagi splitnya, lagi bukan akrobat ya, lagi ngapa-ngapainnya gitu. Tapi ya udah, biarin aja, nggak apa-apa. Setali tiga uang dengan pernyataan Ola Ramlan. Teuku Ryan juga sempat ikut buka suara soal status hatinya saat itu. Dengan nada santai namun tetap berkelas. Ryan mengaku belum memiliki calon pendamping. Bukan karena menunda, tetapi lebih memilih untuk menjalaninya perlahan. Apalagi menurut Ryan, saat ini dirinya masih sangat menikmati waktu bersama sang buah hati. Usia Moana yang baru berusia 2 tahun juga disebut Ryan sebagai prioritas utamanya dalam hidup. Dan Ryan merasa dunia anak itu terlalu manis untuk dilewatkan begitu saja. Ada kerjaan, karena kita juga butuh makan ya, jujur realistis ya gitu. Dan juga anak sih, karena masih kecil banget dan masih pingin main gitu. Lembaran baru itu sebenarnya harus sih, karena kan hidup harus terus berjalan gitu. Nggak bisa kita terpuruk dengan yang udah lewat, tapi intinya gimana pun itu jangan dipaksakan, dijalanin aja, insya Allah pasti bakal ada jalannya sendirilah untuk masalah berjodoh gitu. Gak ada. Ya serahin aja lah. Syukur cocok bisa hidup semati, insya Allah, amin. Heboh soal buka suaranya Ola Ramlan dan Teuku Ryan. Sebelumnya juga ahli tarot Denny Darko juga sempat buka suara terkait hal ini. Lantas apa kata Denny Darko menelisik kabar kedekatan mereka lewat kartu tarotnya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Ya, seperti diceritakan sebelumnya, kabar kedekatan Ola dan Rian memang mendadak menjadi bahan perbincangan. Pasalnya di Mon sebelumnya juga sempat heboh unggahan mantan suami Ria Ricis itu di akun media sosialnya. Pada foto yang terlihat, Rian, Ola, dan beberapa rekannya baru selesai makan malam bersama. Rian dalam foto juga tampak tampil rapi mengenakan kemeja putih, sedangkan Ola terlihat anggun dalam balutan dress hitam tanpa lengan. Tapi seperti yang dibicarakan, terdapat satu foto yang mengejutkan di mana tangan Ola tampak memegang pundak Rian. Lantas seperti inilah telisik Denny Darko melihat momen keduanya tengah dijodoh-jodohkan. Ola Ramlan kali ini dikabarkan dekat dengan sinetron Teuku Ryan. Dan saya pikir ini satu hal yang iseng-iseng terus dilemparkan. Tadinya dia sempat menikah, berhijab, terus kemudian mungkin dia ingin kembali ke dunia keartisan. Terus ada Teuku Ryan yang ya kalau sekarang ini mungkin para milenial, para Gen Z pasti mungkin lebih tahu ya Teuku Ryan ya, karena Ria Ricis tentu saja. Dan saya sih melihat bahwa ya ini sebuah hal yang menguntungkan kalau mereka sempat dibicarakan walaupun nggak beneran terjadi. Denny Darko juga memberikan catatan penting. Ia merasa meskipun keduanya pernah gagal dalam rumah tangga, bukan berarti mereka bisa langsung cocok jika disatukan. Menurut Darko, Ola dan Teuku Ryan berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Denny juga menilai, tipe perempuan yang disukai Ryan tidak seperti Ola Ramlan, yang terpaut usia cukup jauh darinya. Enggak terus kalau bercerai terus disatuin terus nyambung ya, maksudnya ini kan beda, bukan beda kelas sosial ya, maksudnya beda lain ladang lain belalang. Oke, memang dulu pernah terjadi Lesti dan Rizky Bilar, ini kan beda banget. Tapi mereka ini kan sejaman, mereka ini juga sama-sama masih single. Tapi kalau terus mereka berdua, Ola Ramlan lagi, Ola Ramlan ini kan kita tahu dia dengan image-nya kan ya bukan artis biasa, tapi artis yang dengan pergaulan dan sebagainya. Dan Teuku Ryan ini kan pun dia ini belum seterkenal misalkan Iqbal Ramadan atau misalkan kalau misalkan Ariel Noah itu masih lebih mungkin. Tipenya Ryan ini seperti yang lebih muda daripada dia. Dan kalau menurut saya seorang pemain film tapi juga influencer. Jadi saya melihat bahwa ini kayaknya Teuku Ryan pun sebenarnya dekat sama orang yang lain deh. Tapi mungkin karena nggak satu manajemen jadi nggak diangkat dan masih nggak terlalu diberitakan. Sementara itu lain halnya dengan penerawangan Denny Darko. Tentu tak ada salahnya juga mengulik masa lalu Ola setelah gagal mempertahankan biduk rumah tangganya dengan sang mantan suami Aufar Hutapea. Seperti apa cerita Ola saat itu? Benarkah ia tetap berhubungan baik dengan sang mantan suami? Pemirsa Intens Investigasi, saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Soal berumah tangga, Ola Ramlan memang agak tak seberuntung beberapa nama selebriti lainnya. Pasalnya, pernah gagal 2 kali membina biduk rumah tangganya. Meski begitu, beberapa waktu lalu, ibu 3 orang anak ini sempat menceritakan pola komunikasinya dengan mantan-mantan suaminya. Ola mengungkap tetap menjalin komunikasi, tetapi hanya untuk membahas perkembangan dan kebutuhan anak-anaknya. Enggak sih, justru kalau aku pribadi, siapapun nanti yang akan berhubungan dengan saya, dia pastinya udah harus ambil konsekuensi. Satu, saya ibu dengan 3 anak. Kedua, saya hubungannya baik dengan mantan-mantan saya gitu. Dan pasti orangnya harus bisa toleransi yang super tinggi, tidak cemburuan. Karena memang hubungan saya dan mantan memang udah baik-baik saja, benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi ya di situ juga saya membuktikan bahwa benar-benar tidak apa-apa, tidak ada lagi nih mantan terus kita jadinya gimana gitu. Ya benar-benar ya hanya sebatas membicarakan urusan anak.
Ola juga menceritakan, kini anak-anaknya sudah mulai memahami kondisi orang tuanya yang sudah bercerai. Pasalnya bagi Ola juga tak ada namanya mantan anak, yang ada hanya mantan suami. Dan untuk itu, ia pun mengaku tidak trauma untuk menikah lagi. Sedangkan untuk kriteria pasangan hidup nanti, Ola pun mengungkap diantaranya yang bisa menyayangi dirinya dan ketiga anaknya. Ya, kebetulan kan anak-anak aku yang kecil ada yang tahu sebenarnya. Jadi ya aku di sini menjaga hubungan sebaik mungkin. Karena ya gimana pun juga tidak ada yang namanya mantan anak kan, ada mantan suami, mantan istri ya. Pokoknya hubungannya kita baik aja dan itu udah gak pernah aku bahas sama kamu. Nanti pada saat dia sudah semakin dewasa pastinya mereka akan mengerti. Ini yang baik bagi kamu sendiri. Tadi yang pertama aku udah bilang, udah pasti mencintai aku dan anak-anakku. Dia sudah tahu bahwa konsekuensi udah 3 anak, terus ada toleransi terhadap mantan suami. Kalau yang lain-lain sih yang paling penting adalah yang bertanggung jawab, ya kan? Terus kemudian bekerja dengan baik gitu sih. Karena kalau kita mau muluk-muluk, wah harus ganteng, harus wangi, harus putih, harus itu mah nggak ada yang sempurna. Kita namanya manusia tidak ada yang sempurna dan itu aku rasa sebuah fisik itu hanya apa ya? Nggak satu bilang ganteng belum tentu yang satu bilang ganteng gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang harus gimana banget, yang penting dia cinta sama aku. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.